kita bisa bertemu lagi di pembelajaran transformasi geometri, yaitu yang ketiga ya. Yang pertama kan sudah mempelajari translasi, lalu refleksi, yang sekarang adalah rotasi. Nah, sebelum pembelajaran langkah baiknya kita berdoa dulu supaya ya untuk itu Bapak minta perwakilan kelas atau ketua muridnya ya untuk memimpin doa hari ini. Semoga kita diberi kelancaran oleh Allah. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing kepada siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini adalah kalian akan mempelajari transformasi geometri ya. Transformasi geometri rotasi ya. Nah, yang kemarin kan translasi, refleksi, dan sekarang rotasi ya. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat transformasi geometri ya, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Dan yang 4 individunya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri ya. Revi Firmansyah, Muhammad Rafi, Novia, Safira, Dara Indah, Neri, Najma Sudrajat, Siti, Alia, Rindu, Ilham Astari ya. Semua ya. Kembali lagi, indikator pencapaian kompetensinya adalah seperti ini: menyebutkan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis sifat rotasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual, dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang selanjutnya adalah menghubungkan konsep rotasi kaitannya dengan konsep matriks ya. Nah, berarti nanti matriks ke bawah juga ya. Seperti kemarin kan di refleksi juga matriks ada ya, perkalian matriksnya. Terus menemukan bayangan hasil rotasi dengan matriks. Terus yang selanjutnya memecahkan permasalahan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ya, dengan pendekatan STEAM, masih menggunakan pendekatan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics ya. Dan dengan metode diskusi dan tanya jawab ya. Makanya nanti Bapak biasa kriteria penilaian ya, ada penilaian sikap, keaktifan peserta didik dalam kelompok, keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan, dan presentasi kelompok. Jadi di akhir nanti ada presentasi kelompok seperti yang kemarin refleksi dan presentasi ya. Dan berharapkan nanti ada perwakilan tiap-tiap kelompoknya untuk presentasi di depan kelas ya. Materi prasyarat, materi prasyaratnya adalah grafik kartesius, sudut-sudut trigonometri, dan matriks ya. Sebelumnya coba dibagikan dulu untuk KM ya, yang KPD-nya. Sudah di KPD nanti kalian kerjakan seperti biasa soal-soalnya ya. Lalu nanti ada perwakilan tiap kelompok untuk presentasi di kelas ya. Kelas sudah. Oke ya, kita lanjutkan materi prasyarat. Yang pertama adalah grafik kartesius ya. Mungkin kalian sudah mengenal kemarin ya grafik kartesius. Yang kedua adalah sudut-sudut trigonometri. Ini yang diingat lewat pengerjaan soal itu nanti akan sendiri. Yang ketiganya adalah matriks ya. Matriks ya. Coba perhatikan, masih ingat dengan koordinat kartesius adalah seperti ini ya. Ada suhu x dan ada suhu y ya. Terus masih ingat kan tentang sudut-sudut trigonometri? Berapakah sudut sin 0 derajat ya, sin 30 derajat, cos 0 derajat, cos 30 derajat. Itu harus sudah. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Tabel trigonometri ataupun pakai kalkulator yang saintifik. Dia itu baru bisa. Yang kita hafal itu hanya sudut-sudut istimewa saja.
Jadi balik sekitar nol ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, ini untuk apa lebih membangkitkan semangat bagi kalian belajar ya. Ya, mudah-mudahan kalian termotivasi terhadap video yang Bapak tayangkan kali ini ya. Silakan saksikan dulu video motivasinya. Ya, jadi kalau kita sudah mentok amat ya, ya kita pasrahkan saja kepada Tuhan ya. Dan hanya Tuhannya yang memberikan kita solusi ya. Jadi mudah-mudahan dengan ditayangkan video motivasi tadi membangkitkan semangat gairah belajar kalian hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah sekarang coba kalian pikirkan contoh-contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, misalnya seperti apa sih? Ada yang bisa? Kipas angin. Oke. Kenapa disebut rotasi kipas angin? Karena putar ya. Oke, boleh ya, kipas angin ya. Oke. Terus selain itu apa lagi? Biang. Satu orang? Biang lala ya. Apa itu biang lala? Biasanya ada di mana itu? Nah, saya ada di pasar malam ya, kita naik berputar ya, beberapa kali putaran gitu ya. Itu disebut di negeri Belanda ya. Karena di negeri Belanda itu makanya disebutnya Amsterdam, itu sebetulnya lautan cuma di gunung ya. Jadi dia memakai tenaga listriknya menggunakan angin ya. Ada apa lagi sih? Kincir ya, kincir angin untuk membangkit listrik di negeri Belanda. Dan juga untuk biasanya membantu pertanian lah ya. Kalau dulu mah kan kita mau beras itu, nah ini mah pakai kincir angin tenaga ya, secara otomatis untuk menumbuknya ya. Oke. Kegiatan ini ya, kalau refleksi cermin ya, perpindahan sama pergeseran sama translasi ya. Nanti sesudah rotasi ada di dilatasi pembesaran. Misalnya foto, urutan foto diperbesar itu ya. Nah ini transformasi ini makanya ada film namanya Transformer. Itu dia terinspirasi dari pelajaran matematika transformasi geometri. Nah di transformer ada bergerak ya, bergeser, ada membesar gitu ya, dilatasi, ada berputar, rotasi, terus ada refleksi, mengganda, berganda. Jadi satu robot bisa digandakan ya. Oke, simak dulu video tentang rotasi. Itu ada arah positif, ada arah negatif. Kalau arah positif itu kalau di rotasi sama seperti berlawanan dengan arah jarum jam. Karena sudut itu berlawanan arah dengan jarum jam. Dulu kalian belajar tentang sudut korelasi di pihak kuadran kelas 10 trigonometri ya. Ada kuadran 1, kuadran 2 kan menurutnya ke kiri ya, bukan ke kanan gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan sudut positif itu yang berlawanan arah dengan jarum ya, sedangkan yang searah dengan jarum jam disebutnya sudut negatif. Makanya nanti ada sudut min 30 derajat, berarti searah dengan jarum ya tertentu dan arah tertentu. Nah, arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Sudutnya bernilai positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan sudut yang bernilai negatif berarti searah dengan jarum jam. Itu ya, garisan yang di video tersebut dirangkum seperti ini. Ya, jadi rotasi itu transformasi memutar yang mengubah koordinat
suatu titik terhadap titik dengan ada pusat 0,0. Nah, di sini adalah titik P X, Y dirotasikan sebesar alfa, ya. Berlawanan arah dengan jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, sehingga diperoleh bayangannya adalah seperti ini. Jadi kalian harus tahu tentang rumusnya menggunakan rumus ini ya. Jadi mencari X hasilnya yaitu X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Y hasil adalah X sin alfa ditambah Y cos alfa. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya ya. Sehingga nanti di LKPD juga kalian berusaha menemukan rumus seperti ini, ya. Jadi menggunakan rumus ini. Nah, dari sini kalian nanti tarik ke matriks. Misalnya di sini X cos alfa, ya, alfanya misalnya berapa namanya? 30 derajat misalnya, ya. Berarti kalau 30 derajat berarti setengah ada akar-akarnya nantinya. Hasilnya nanti ada akar-akarnya. Karena kalau 30 derajat kan kosinus ada setengah akar 3 ya. Kalau sin 30 ada setengah, ya. Jadi yang pas itu antara 90 dan 180 derajat. Itu ada min 1, ada 0. Ada 1, ya. Oke ya, ini adalah rumus untuk rotasi di pusat 0 atau 0,0 ya. Cos yang ini ya. Nah, 90 derajat. Cos 90 derajat. Nah, berarti berapa cos 90 derajat? 0. Kalau sin 90 derajat 1. Sehingga nanti hasilnya X aksen itu sama dengan min Y gitu, ya. Terus Y aksen X dikali sin alfa. X-nya berapa? X-nya dikali sin alfa sin 90. Berarti sin 90 berapa? Di sini min 1, di sini 1, di sini 0. Jadi matriksnya adalah 0 min 1 1 0 gitu. Dikonversi ke matriksnya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini seperti ini dalam bentuk matriksnya seperti ini, ya. Karena di sini 0 tadi kan R setengah V, ya. Itu rotasi 90 derajat itu menggunakan matriks 0 min 1 1 0. Gimana kalau yang 180? Sin 180 berapa? 0, ya. Kalau tadi kan sin 90 1. Nah, berarti kalau sin 180 adalah 0, ya. Betul nggak? Ya. Ya. Ya, coba perhatikan contoh pertama atau masalah pertama. Nah, di sini persamaan bayangan garis X ditambah Y sama dengan 6 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putaran plus 90 derajat. Tapi kalau di sini plus 90 derajat arahnya ke kiri ke kanan, searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam. Ingat ya, kalau sudutnya positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau sudutnya negatif searah dengan jarum jam. Seperti itu, ya. Oke. Nah, persamaan bayangan garis X ditambah Y sama dengan 6 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putaran plus 90 derajat adalah, nah, perhatikan. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk itu. Jadi X aksennya sama dengan min Y, atau kalian pakai X cos alfa dikurangi Y dikali sin alfa, sehingga muncul X aksennya adalah min Y. Yang keduanya adalah X sin alfa ditambah Y cos alfa, sehingga Y-nya adalah min X, ya. Ya, Y sama dengan Y aksen sama dengan X, sehingga ini coba perhatikan X aksen sama dengan min Y, maka Y-nya adalah min X aksen, ya. Y aksen sama dengan X, maka X-nya adalah Y aksen. Itu sama dengan 6. Nah, X-nya diganti sama Y, ya. Y aksen, ya. Tuh enggak? Coba lihat sini. Bahwa Y aksen sama dengan X, maka X itu sama dengan Y aksen. X aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan, nah, ya, berlawanan arah dengan ya. Nah, berapakah A aksennya gitu ya? Nah, berapa? X cos
cos min 90 dikurangi Y sin min 90. Yang tadinya X aksen itu sama dengan 0 min 1. Berarti 0 ditambah 1 kan? Nah, jadi X aksennya adalah Y. Kalau Y aksennya ya, maka adalah seperti ini. X aksen sama dengan min X. Kebalikannya berarti ya. Kan ada kalanya ada istilah dia mah sudah apa? Sudah berbalik 180 derajat. Jadi pertandingan sekarang di sana akhirnya menjadi min X, sedangkan yang akhirnya menjadi min Y. Sehingga matriksnya adalah min 1 0 0 min 1 ya dikali XY. Matriksnya adalah min 1 0 dan 0 min 1. Harusnya boleh ke titik dulu ya. Nah, ini ya. Ke titik dulu ya. Si kamu pusing kali 6. Dirotasi. Nah, itu ya, dirotasikan sejauh 180 derajat ya. Bisa seperti itu ya. Nah, dirotasikan sejauh 180 derajat. Nah, bayangan titik B aksennya negatif Y, ya negatif Y. Sehingga B aksennya adalah B aksennya adalah B aksennya karena X aksennya adalah coba lihat di sini titik B aksen, titik B diputar 360 derajat ya kembali ke semula 360 derajat ya. Nah, nanti putarnya ada yang 45 derajat, tapi kalau 45 derajat nantinya ada akar-akarnya. Nah, kalian biasanya kalau ada akar-akarnya malas kerjakan soalan gitu ya. Mengobrol biasa guys dia kalau tambah akar. Gitu ya. Makanya di kelas 10 dulu kalian pertama belajar itu adalah apa? Eksponen, bentuk akar dan logaritma. Ini bakal pakai terus gitu. Ya, karena belajar logaritma dari dasar dulu terus naik sampai kelas 3 nanti kalian belajar apa? Integral. Terus naik kalau belajar itu jangan sampai video acong tadi nah, gitu ya istilahnya ya. Paham ya ini? Rotasi sejauh 180 derajat. Beda dengan tadi rotasi sejauh 90 derajat. Nah, nanti yang paling susah itu adalah kalau rotasinya sejauh H, K, karena di situ ada pergeseran lagi. Titik ini digeser sejauh titik ini. Ya, dan dirotasikan sejauh misalnya berapa derajat. Nah, itu yang agak susah adalah itu. Kalau yang ini kalau pusatnya 0,0 itu ada mending. Ya, masih kita bisa nalar, bisa kita raba-raba. Tapi kalau yang udah digeser sejauh lagi, nah itu nanti rumus berapa. Ya, oke, kita perhatikan sini. Nah, ciri khasnya apa? Ada X kuadrat. Ya. Kalau ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, ingat itu adalah lingkar. Ya. Ini diputar sejauh plus 180 derajat, berarti berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Sehingga bayangannya seperti ini. Apa ini? X aksennya min X, X-nya min X aksen, ya. X-nya min Y, berarti Y-nya min Y. Jadi kalau garis seperti itu sudah didapatkan X-nya, baru substitusikan ke persamaan garisnya gitu. Seperti di sini. Y sama dengan 3x kuadrat min 6x ditambah 1. Berarti nanti apa? Y sama dengan nah, 3 dikali x-nya diganti apa? X-nya diganti min x. Ya, itu ya. Jadi x-nya diganti min x. Jadi 3 dikali min x kuadrat. Ya. Seperti ini diperhatikan. Y-nya ganti sama min Y aksen. Jadi min Y aksen sama dengan 3 dikali min x kuadrat. Kalau di atas perhatikan di sini syaratnya ini. X aksen sama dengan min x, maka x-nya adalah min x aksen. 3x kuadrat terus min 6 dikali min x plus 6x. Ya, itu lihat di sini. Ini kan ada perkalian nih. Min 6 dikali min x gitu ya. Oke. Jadi y-nya adalah min 3x kuadrat min 6x
3,4 pada putaran dengan pusat P min 2,1. Berarti ada bayangan H. Dirotasikan dengan pusatnya adalah bukan 0,0 yang ini. Pusatnya adalah H, K gitu kan. H-nya adalah min 2, K-nya adalah 1. Sedangkan X-nya adalah 3, Y-nya sama dengan 4. Ini. Dan sudut putarnya pi per 6. Berapa pi per 6? Berapa derajat kalau pi per 6? 30 derajat. Karena pi itu kan 180 derajat dibagi 6. Begitu kalau di soal itu kalian harus tulis ya. Nah, kalau ada seperti itu berarti ingat pi itu lain 0,14 siga atau 22/7 siga pelajaran SD di lingkaran ya. Tapi pi di sini adalah sudut 180 derajat. Ya. Oke, 3,4. Di sini adalah pusatnya 2,1. Min 2,1. Hasilnya ini dia dikurang. 3 dikurangi negatif 2. Berarti 3 ditambah 2. Ya, berarti sampai sini ya. Ini jangan dulu ditambahkan, tapi ini prosesnya dikalikan dulu di sini. Berarti cos pi per 6 min sin pi per 6, sin pi per 6 cos pi per 6. Nah, dikali 5 3 ya. Nah, berarti kan di sini hasilnya adalah 3 min 2 4 min 1 digeser. Karena itu pusatnya bukan 0,0 tapi H,4. Nah, sehingga nanti cos pi per 6 adalah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5 3 ya. Kalikan di sini. Cos pi per 6 tadi kan jadi cos 30 derajat ya. Nah, cos 30 derajat berapa? Setengah kan? Di depan ada setengah kan? Ya. Tolong sudut istimewa nih ya, terus pakai terus sampai kapan pun sudut istimewa ya. Sampai kalian kuliah pun udah sudut istimewa itu oke. Jadi setengah akar 3 min setengah akar 3. Kalikan 5/3 dulu, jangan lalu tambahkan. Nanti terakhir baru ditambahkan. Ya. Jadi setengah akar 3 dikali 5 per 2 akar 3 ditambah min setengah dikali 3 min 3 per 2 gitu ya. Baru nanti ditambahkan hasilnya itu ditambahkan dengan min 21 ya. Sehingga adalah seperti ini. Nah, ya. 5 per 2 akar 3 dikurangi 3 per 2 dikurangi 2. Sekarang baru dikurangi 2 ya. 5 per 2 ditambah 3 per 2 akar 3 ditambah 1. Kalian kembali lagi ke kelompok kalian ya, yang mengerjakan LKPD yang sudah tadi dibagikan ya. Nah, silakan bertempat ya, sudah cukup bertempat ya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya dari masalah 1 sampai masalah. Dengan demikian X hasilnya adalah ini berapa? Akar 2 min setengah. Ini 2 dikasih jangan ini udah sampai sini aja. Oh, sampai sini aja. Iya, sampai situ aja. Karena ini kan. Iya, udah sampai sini. Berarti ini berapa? Akar 2 ditambah akar 2 ya. Jadi di sininya bukan X 2, berarti ini tulis aja ini. Jadi X aksen itu yang ini. X aksen itu ini akar 2 dikurangi setengah akar 2. Itu. Ya. Gitu ya. Nah, Y aksennya ini. Jadi 0 ya. Enggak di sini. Kalau matrik itu kan baris dikali kolom. Min 1 dikali 1 min 1 ditambah 0 dikali 3 0. Berarti min 1 tambah 0 min 1. Sekarang baris kedua dikali kolom ini 0 dikali 1 0 ditambah min 1 kali 3 min 3. Di sini min 3 itu. Perkalian matrik begitu ya. Nah, begitu caranya. Coba yang kedua. Iya, kan diputar 180 saja. Jadi balik tipe-nya mana, aksennya mana. Oke, bisa ya. Coba nanti yang mau presentasi HP lagi atau cepat? Kamu bisa? Ya, semangat ya. Aksennya berarti X aksen kalau Y aksen akar 2 akar 2 ditambah setengah akar 2 gitu aja. Ya, kan bayangannya itu aja.
hitung dulu akar 2 teh sabaraha ditambah setengah akar 2. Atau akar 2 ditambah setengah akar 2 berapa? Ini kan 1 akar 2 ditambah setengah akar 2. 1 ditambah setengah. Atau kalau bilangan pecahan biasa itu kan campuran. Jadi masa 1 ditambah setengah. Jadi 3/2 akar 2. Ini akarnya sama. Berarti ini di aksennya 3/2 akar 2 tulisnya. Ya. Jadi lebih simpel kan ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi aksen sama dengan 3/2 akar. Kalau ini akar 2 dibagi setengah akar 2. Hah? Setengah akar 2. Gitu kan lebih simpel itu. Oke. Jadi koordinatnya berapa? Nah, oh, siap masing-masing ke depan ya. Oke ya. Ya. Satu silakan. Rizky aja, silakan Rizky. Ya, silakan ini presentasi dari kelompok 1 dan ya, ini sebelum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah 1, yaitu diketahui segitiga PQR dengan koordinat P2,3 lalu I-nya 6,3 dan R 5,5. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah berlawanan jarum jam, yang artinya dirotasikan positif 90 derajat. Kemudian di sini mencari dulu pola matriks atau rumus dari X dan Y-nya. Untuk mencari X-nya, cos alfa dikurang Y. Nah, ya jangan lupa X pokoknya alfa ya. Di mana alfanya di sini adalah 90 derajat. Ini 90 derajat yaitu 1. Sehingga diperoleh X aksennya X kali 0 itu 0. Kemudian Y kali 1 Y, karena di sini negatif jadi negatif Y, maka X aksennya adalah Y. Kemudian untuk mencari Y aksen itu X sin alfa ditambah Y plus alfa. Kemudian masukkan alfanya itu 90 derajat. Sehingga diperoleh Y aksennya sin 90 derajat yaitu 1, cosnya adalah 0. Sehingga Y aksennya diperoleh X. Karena ini X kali 1, ini X kali 0 ya. Kemudian titik objeknya P dirotasikan 90 derajat. Maka P aksennya yaitu min Y, X Begitu. Y, Langsung saja. Jadi kalau 2,3 jadi berapa P aksennya? sehingga ini kan X, ini Ya. Y, maka P aksennya min 3,2. Oke, yang Kemudian yang I nya ya. 6,3 P aksennya Perhatikan ya, semua perhatikan ini pembahasan 3,6. Kemudian yang R itu 5,5 sehingga R aksennya menjadi min 5,5. gambarnya. Ya. Lihat. Kelihatan? Nah, ya. Kelihatan ke belakang? Kelihatan Pak. Oke. Nah, gitu. Sehingga nanti gambarnya sama. Ya, jadi dibalik secara besar. Yang A, yang PAP dulu gimana? Pak? Di sini titik P yaitu 2,3 sebelum Ya. dirotasikan. Kemudian yang I di 6,3 dan R-nya 5,5. Ya. Kemudian
tarik garis sehingga membentuk segitiga PQR. Kemudian dirotasikan 90 derajat positif menjadi P-nya yaitu min 3,2 ya, di sini P aksen. Dan P aksennya menjadi min 3,6 ya. Dan R aksennya menjadi min 5,5. Min 5,5 ya. Oke. Nah, sehingga segitiganya seperti itu ya. Jadi kalau diputar jauh 90 derajat dengan titik pusatnya 0,0 ini ya. Ingat titik pusatnya 0,0 kan ya? Nah, sehingga segitiganya ya harus sesuai ya dengan tadi. Itu karena mungkin di sini jarak koordinatnya kurang tepat, jadi gambarnya agak beda. Harusnya sama ya, tidak ada ya. Oke, terima kasih. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2. Ya, Rindu. Tiga Pak. Kelompok 3, kelompok 2 siapa yang presentasi? Siti atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Yang mana? Nah, ini keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas masalah dua pada kelompok saya. Diketahui segitiga BC memiliki koordinat di A 1,3. Ya. Bisa langsung ya. Jadi rumusnya langsung kalau rotasi seperti apa? B-nya 2,3 Ya. dan C-nya 4,4. Yang dirotasikan C-nya rotasinya 180 derajat berlawanan dengan arah berlawanan putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Penyelesaiannya X aksen. X aksen sama dengan X cos Berapa derajat langsung saja? Ya, hanya langsung saja ya. X cos terus 80 derajat. Ya, oke ya. kurangin direksi 180 derajat. X aksennya sama dengan X cos 180 nya negatif 1 dikurangi direksinya 0. Jadi X aksen sama dengan negatif 1. Yang keras nih, suaranya nih. Nah, di bawahnya di aksen sama dengan X sin 180 derajat ya, ditambah Y cos 180 derajat. ya, Dan sama dengan X sin 180 sama dengan 0 ditambah cos 180 sama dengan negatif 1. Jadi Y aksennya sama dengan negatif Y. ya. Untuk titik A. fisik objeknya dirotasikan Ya, jadi A tulis seperti tadi. A 1,3 gitu ya. dirotasikan 180 derajat Ya, jadi aksen negatif 1 sama negatif. negatif. Iya, tuh ya. Di bawahnya nih, bawah. B, nah, ya. Berapa B? 2, 2,3 ya. dirotasikan menjadi B aksen negatif 2 sama negatif 3. Yuk. C, Misalnya 4,4 dirotasikan menjadi C aksen negatif 4, negatif 4. ya. Untuk gambarnya untuk titik objeknya 1. Karena 1,3 di koordinatnya itu. Jadi beri nama ya. Nah, titiknya. Oke. Nah, hubungkan segitiganya. Oke, ya. Imut ya segitiganya ya.
Ya. Terus, jadi di mana bayangannya? Min 1, min 3 di mana? Oke, itu apa? Kasih nama apa? A aksen. Oke. Imut kecil tulisannya nggak kelihatan. Ya. B aksennya. Nah. Terus C aksennya. Nah, hubungkan. Ya. Nah, itu ya. Ya. Itu bisa ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok ya. Oke. Nah, terakhir kelompok 3. Kelompok 3 itu. Nah, ya. Liputannya berapa derajat itu? 45 derajat. Ya, kalau tadi kalian terbiasa 180 derajat dan 90 derajat, dan sekarang coba 45 derajat seperti apa ya. Nah, yang terus 80 derajatnya 45 derajatnya ya langsung saja ya. Di sini ada soal titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik 0, titik O 0,0 sejauh 45 derajat. Berlawanan dengan arah putaran jarumnya. Positif negatif tadi sudutnya. Kalau berlawanan arah Positif. positif ya. Oh, jangan sampai lupa ya. Berlawanan arah positif, kalau searah berarti negatif sudutnya. Ya, oke. Penyelesaiannya X aksen Ya. sama dengan X cos 45 derajat Ya. dikurangi Y sin 45 derajat sama dengan X cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 Ya. dikurangi Y sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 juga. Sama ya sudutnya ya. Karena sudutnya sama, itu 45 dan 45. Ya. Di sini X dan Y nya langsung disubstitusikan. Jadi 2 dikali setengah akar 2 dikurangi 1 dikali setengah akar 2 Berapa hasilnya? sama dengan akar 2 dikurangi setengah akar 2. Berapa? Akar 2 dikurangi setengah akar 2? Jadi setengah akar 2. Ya, betul. Ya. Karena di situ sebetulnya adalah 1 akar 2 ya. Cuman 1 nggak usah ditulis ya. Jadi gitu ya, jangan bingung ya. Seperti tadi kan masih bingung akar 2 dikurangi setengah akar 2 sama berapa. Ya. Ibarat 2 dikurangi 1 setengah apa? Ibarat 1 dikurangi setengah gitu aja ya. Yang Y aksennya? Selanjutnya ada Y aksen sama dengan X sin 45 derajat ditambah Y sin 45 derajat Iya. sama dengan X dikali setengah akar 2 ditambah Y dikali setengah akar 2 sama dengan 2 dikali setengah akar 2 ditambah 1 dikali setengah akar 2. Berapa hasilnya? Hasilnya akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 3 per 2 akar 2. Iya. Berarti koordinat itunya A aksennya berarti berapa? Tulis di situ. A aksen sama dengan A aksen. Jadi A aksennya sama dengan setengah akar 2 Koma. 3 per 2 akar 2. Ya. Betul ya? Jadi, nah kalau sudut 45 derajat seperti itu ya. Jadi hasil A aksennya adalah setengah akar 2, sedangkan Y aksennya 3 per 2 akar 2. Ya, terima kasih Rindu. Ya, oke. Ya. Kelompok sudah. Nah. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya tadi ada 0,0 ya. Rotasi
sudut 90 derajat yang terhadap pusatnya 0,0 dan ada A, K ya. Jadi apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran? Nah, terus ada lagi nggak? Selain itu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini adalah kita bisa menggunakan rumus rotasi. Ya, menerapkan soal ya, soal yang berhubungan dengan rotasi pakai rumus rotasi. Jadi hal menarik apa yang kalian temukan dalam materi ini? Ada yang menarik kan di sini? Apa? Hal menariknya apa? Ya, kita bisa menghitung. Misalnya titik diputar sekian derajat, dia berlawanan arah, gitu kan? Itu menarik sekali kan kalau di teknologi engineering. Sudut-sudutnya belum begitu apa, sudut istimewa, padahal itu pelajaran kelas 10 ya, ya, tuh. Oke ya. Jadi kesimpulannya, apakah pengertian dari rotasi? Perputaran apa? Bukan hanya perputaran, rotasi adalah transformasi yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sudut bernilai positif berarti berlawanan arah jarum jam. ya. Sementara sudut yang bernilai negatif berarti searah dengan jarum jam. Oke, seperti ini ya. Nah, ya, rotasi adalah seperti ini. Transformasi yang mengubah koordinat suatu titik, bukan titik ya, titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Ya. Bagaimana rumusnya dengan rotasi titik 0,0 tadi sudah saya. Nah, seperti ini, ya. Nah, terus rumus di titik A, K. Nah, tadi belum dicoba soalnya karena kita sudah dulu ya. Jadi nanti kalian kerjakan saja sisanya di AKPD ya. Nah, rotasi di pusat A, K adalah titik. Jadi ada pergeseran ya antara titik pusat dengan titiknya ya. Jadi X di A, Y di sini namanya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kalian sudah alhamdulillah sudah mengerti tentang apa itu rotasi ya. Terus juga rumus-rumus yang ada di rotasi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dengan pembelajaran rotasi ini dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau melihat kipas angin atau melihat cincin itu bukan hanya melihat cincin angin, tapi prosesnya ya. Oh, itu dengan proses rotasi. Gimana nanti kalau misalnya si A berputar selama 1 jam, si B berputar, nah itu analisisnya sampai situ ya. Jadi bukan melihat itu saja. Kalau misalnya sudah pembelajaran matematika, ini melihat perputaran berikutnya kita, oh ingat itu adalah ya. Oke, terima kasih. Semoga meskipun sedang PTM terbatas ya, hanya 50%. Jadi semoga kalian tetap semangat ya, baik itu belajar luring ataupun belajar daring karena pandemi masih seperti ini aturan dari pemerintah. Semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan dan semoga nanti kalian bisa mengikuti ujian akhir semester di bulan Desember. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tadi diawali dengan doa. Nah, sekarang di akhir juga harus ditutup dengan doa. Ya, silakan.